Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi-pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana? Sehat? Puji Tuhan sehat, Bu. Sehat. Oke. Udah ada semua ya? Oke. Gimana? Udah makan pagi semua atau sementara makan? Udah ya? Sarap sih juga udah. Oke. Oke. Kita tunggu bentar lagi ya. Oke, kita mulai saja. Silakan hidupkan kamera Anda. Udah nggak ada lagi ya. Oke, udah 43. Silakan hidupkan kamera Anda. Nah, oke. Saya share screen. Oke, kita mulai saja. Minggu kemarin kamu orang udah belajar ya. Kamu sudah belajar soal ini. Sebentar, saya sudah kasih tahu Jason ya. Sebentar saya akan melihat sedikit hasil kerja yang dipaparkan oleh ketua kelompok atau koordinator kelompok. Jadi sebentar, Jason belum share untuk saya ya, yang sudah fix. Barusan Belum ya? saya udah share, Bu, barusan. Oh, barusan. Iya. Ya, WA, email. Di WA. Di WA. Oke. Ya, nanti saya cek. Nanti di pertemuan praktikum ya, kita sedikit baru nanti akan kita cerita tentang, bukan saya yang cerita, kalian yang cerita ke saya, apa yang mau kalian buat? Dan kita akan melihat kesiapan kalian dalam menghadapi UTS ya. Baik, minggu kemarin macamnya kita belajar tentang IBL. Oke, apa itu IBL? Apa itu IBL?
Ada yang masih ingat? Apa itu IBL? Panjangnya IBL deh. Apa sih panjangnya IBL? Ada yang ingat? Sedikit lupa, Bu. Coba, Bu, tolong ulas lagi, Bu. Bentaran aja review. Apa IBL panjangnya dulu? Ada yang ingat panjang IBL apa? IBL. Apa sih? Ada yang ingat? Enggak, Bu? Best learning, Bu. Instance based learning. Ya, instance based learning. Nah, di mana instance based learning ini kalian buat apa? Kalian akan ngapain di sini nih di IBL? Kalian melakukan klasifikasi berdasarkan apa? Berdasar apa coba? Dia berdasarkan apa? Berdasarkan kemiripan, ya kan? Makanya yang kemarin itu contohnya case based learning, ada nearest neighbor, ya kan? Nah, itu adalah contoh-contoh yang kita hanya menggunakan penglihatan sebagai mirip atau tidak satu objek dengan objek lain, ya. Nah, contoh yang kemarin kalau kita menggunakan nearest neighbor yang ada ilustrasinya, kalau dia itu jalan seperti bebek, dia memiliki sayap seperti bebek, dia itu bersuara kuek-kuek-kuek seperti bebek, mungkin dia bebek. Ya, gitu kan? Mungkin saja dia bebek. Maka di dalam nearest neighbor itu yang kita kenal sebagai lazy learning, ya kan? Lazy learning. Kenapa kita sebut sebagai dia lazy learning? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa sih kenapa yang saya pakai KNN ini atau nearest neighbor classifier ini disebut sebagai lazy learning? Kenapa sih? Apa yang menjadi alasan? Yang menjadi alasan adalah karena apa? Ada hubungannya dengan data latih. Kenapa data latih dia? Ada yang masih ingat tak? Ini pas ujian akhir semester baru saya tanya, nih keren ini. Nggak ada yang tahu. Atau pas skripsi begitu, pas ditanya nggak tahu apa itu. Ayo, kenapa pula ini? Karena data latihnya ini kenapa disebut sebagai lazy learning? Dia tidak mengalami yang namanya apa? Ataupun sangat sedikit waktunya digunakan untuk mengalami apa? Pelatihan. Dia hanya berdasarkan apa? Data yang ada di dalam sistem. Nah, data latih ini aka kalau di NN kita sebut dia sebagai data aktual. Jadi data semuanya itu kita pakai. Ya kan? Nah, proses pelatihan dia tidak terjadi di sini. Dia tidak seperti yang hari ini kita pelajari ataupun yang kemarin Anda pelajari, yaitu DTL. Jadi itu kan dia betul-betul mengusahakan sesuatu supaya dia bisa terjadi suatu model. Misalnya DTL kemarin kalian belajar modelnya berupa apa? Pohon. Ya kan? Nggak ada dia seperti itu. Jadi ketika ada unseen data yang masuk ke dia, ini data nih, data latihnya. Ada unseen data, ya ada, ini nggak tahu nih dia apa isi kelasnya. Dia masuk ke sini, dia akan ngecek berdasarkan apa? Berdasarkan berapa tetangga terdekat saya. Maka di dalam tetangga terdekat, apa sih yang harus kalian punya? Ada yang masih ingat apa yang harus kalian punya? Yang pertama, 3 hal penting yang kalian harus punya dalam melakukan klasifikasi dengan NN. Apa yang kalian harus punya? Ayo lo, nggak tahu saya, Bu. Yang pertama, apa? Otomatis kalian harus punya apa? Apa coba? 1. Jason, apa Jason? Takut salah, Bu. Apa coba? Sebut salah satu dari salah 3.
Salah nggak apa-apa ya, Bu? Ah, Kalau nggak salah ensemble bukan, Bu? oke, ensemble. Ensemble berarti dia harus memiliki apa tuh? Data latih. Yang kedua, Rea, dia harus punya apa, Rea? Andrea, Bentar Bu, mikir dulu Bu. mikir dulu, Bu. Atau saya contek dulu bentar, Bu. Ayo, apa ayo? Apa ya? Apa, Rea? Sementara Rea pikir. Adriel, salah duanya apa, Adriel? Properti bukan, Bu? Hah? Kelas propertinya. Kelas properti. Maksudnya apa? Feature ya, Bu. Feature. Feature. Ya. Oh, feature kelasnya. Oke, boleh lah. Ada lagi nggak? Dan neighbor, Bu, mungkin. Yang penting bagi nearest neighbor. And neighbor, Bu, mungkin. Oke, Ben. And neighbors atau berapa banyaknya Tetangganya. tetangga. Ya kan? Tetanggaannya berapa gitu kan? Atau kita tahu di sini adalah berapa kat tetangganya dia kan? Kat tetangganya itu berapa? Yang terakhir, balik lagi ke Rea. Rea, udah ketemu belum? Bu, feature class sama end future sama nggak Bu? Hah? Feature class sama end future. Feature call sama and feature. Itu sama nggak Bu? Tadi si Kai udah sempat ngomong yang feature class ya Bu. Tadi saya mau jawab end future. And feature. And feature berarti dimensinya. Enggak, satu lagi ini yang paling penting. Karena dia ngelihat mirip, berarti dia harus melihat apa ya? Dia harus tahu apa nih? Satu lagi. Karena mirip-miripnya itu. Berarti dia harus tahu apa? Jarak. Jarak. Harus tahu jarak. Makanya yang kemarin contohnya kita menggunakan apa? Jarak. Euclid ya. Ya, kita menggunakan jarak Euclid yang menyatakan bahwa dua titik terdekat adalah berada di garis miring, gitu ya. Gitu. Oke, ini kemarin IBL, maka banyak ya variannya. Kemarin kita ada belajar yang kita sebut sebagai kenapa hilang pula ini? Ada yang kita sebut sebagai nearest neighbor, ada yang kita pakai TR NN, ada yang SV NN, SVKNN, ada yang kita pakai KSVNN, ada yang dia boboti dulu KSVNN, ya. Mirip-mirip dari template reduction, jadi ada query yang terediting, ada yang kita hitung dulu support vektornya, sehingga apa? Tereduksi data latihnya, karena salah satu kelemahan dari kita menggunakan nearest neighbor, kalau data latihnya itu terlalu banyak, memakan waktu komputasi, ya kan? Gitu. Oke, hari ini kita pindah. Hari ini kita pindah sedikit belajar tentang klasifikasi dengan bias dan juga klasifikasi menggunakan support vektor. Klasifikasi bias saya rasa di probability kemarin, semester kemarin saya rasa ya, semester 2 atau 3, saya rasa kalian sudah belajar. Sudah belajar dan gampang untuk dipahami, ya kan? Dasarnya adalah ya biasalah teorema Bayes ya toh. Teorema Bayes yang dikembangkan oleh Thomas Bayes, ya kan? Secara sederhana kalau dia menggunakan klasifikasi dengan Bayes, otomatis dia punya suatu kelas, ya, satu kelas, bukan sesuatu kelas,
di mana dia bergantung pada satu kejadian terhadap kejadian lain. Nah, kelas tersebut terjadi dengan didukung oleh berbagai ini kejadian. Untuk apa? Untuk semua kelas yang terdaftar. Nah, misalnya kelasnya 0 dan 1 berarti dia bisa terjadi kelas tersebut, hipotesis ini bisa terjadi ketika evidence-nya atau kejadiannya itu mendukung kebenaran dari hipotesis kelas C ini, C ke I. Ya tergantung kalian punya berapa kelas tuh. Gitu kan? Makanya dia bilang itu ada posterior probability dari setiap kelas atau kejadian saling bergantung. Kejadian saling bergantung. Lalu kalau sudah, maka kita akan menggunakan nilai yang paling oke dari keseluruhan itu untuk mendapatkan prediksi dari misalnya satu sampel atau satu objek yang tidak memiliki kelas. Ini yang kita kemarin sebut sebagai unseen data. Ya, unseen data. Jadi dihitung apa? Dihitung adalah posterior probabilitasnya, ya, dihitung posterior probabilitasnya atau kejadian yang saling bergantung supaya hipotesis kelas saya itu benar. Dimana kalau probabilitas itu kan paling besar, yang mendekati 1, maka itu yang kita akan dapatkan nilainya sebagai kelas targetnya. Ya, untuk bias klasifikasi sederhananya seperti itu. Maka dia perumusannya secara sederhana ditulis adalah seperti ini. Di mana tadi conditional probability adalah seperti ini, ya kan? Conditional probability-nya. Di mana kejadian kelas, hipotesis kelas C terhadap suatu kejadian X adalah dia benar untuk gimana caranya dia hitung dengan cara adalah kejadian X pada kelas C akan dibagi untuk kejadian bebas di probabilitas suatu X. Ya, kejadian suatu X. Misalnya, ada gejala sakit, batuk, demam, ya, apalagi ya, mata memerah, seperti itu. Nah, berarti ini kan gejala. Gejala berarti itu apa? Itu adalah nilai evidence-nya atau dalam hal ini dia adalah nilai X. Ya, ini sama dengan nilai X. Sedangkan nilai kelasnya atau hipotesisnya, ya, hipotesisnya kalau dia kejadiannya benar, dia terhipotesis misalnya dia terkena demam berdarah atau tipes. Nah, seperti itu misalnya. Ya. Dia akan menghitung ke sini apakah batuk terhadap kejadian batuk terhadap kelas demam berdarah. Nah, itu berarti kelas batuk X sama dengan batuk terhadap C-nya adalah DB. Ya, misalnya ada 100 orang, berarti apa? Dia akan melihat DB kalau dia terkelasnya DB untuk orang batuk itu berapa? Probabilitas dari suatu data latih. Lalu conditional probability-nya yang ini prior probability posterior probability-nya ini terhitung dengan cara hitung dulu ini baru kita bagi dengan istilahnya prior dari evidence dia, prior dari evidence dia yaitu PX, yaitu adalah berapa banyak kejadian dia itu kalau batuk terhadap data aktualnya, elemen dari data latih atau aktualnya dia itu berapa. Gitu ya kemarin. Nah, sehingga kalau sudah dapat prior probability di sini, ya, prior probability, sudah mendapat conditional probability, kita akan menghitung istilahnya likelihood. Nah, likelihood di sini adalah berapa besar kelas saya, ya, berapa besar evidence terjadi terhadap nilai
kelas. Kalau ini hipotesis terhadap nilai evidence-nya. Kalau ini evidence terhadap nilai kelasnya. Sama, hitung di atas, tapi dibaginya dengan probabilitas dari kelas. Jadi probabilitas dari, misalnya dari DB. Sehingga kejadian saling bergantung ini bisa kita hitung menjadi posterior probability ya. Posterior probability adalah cara hitungnya adalah likelihood kita kalikan dengan probabilitas kelasnya, kita bagi dengan berapa banyak probabilitas dari evidence yang dimaksud. Ya, yang ini kita bisa turunkan dia menjadi ini. Gitu ya. Oke? Oke. Sehingga dalam bias classification kemarin kalian belajar ada yang kita sebut sebagai joint probability kejadian satu terhadap kejadian lain terhadap suatu kejadian X besar, ya, X besar, itu adalah kita bisa bilang adalah joint probability kejadian ini bisa terjadi, X bisa terjadi adalah gabungan dari evidence 1 dengan evidence 2. Sehingga relasi antara mereka kita bisa hitungnya adalah seperti ini. Ya. Nah, maka kejadian 1 terhadap terjadi jika kejadian 2 itu terjadi dikalikan dengan probabilitas dari kejadian 2. Maka itu adalah relasi antara X1 dengan X2. Sedangkan independence atau ketergantungan ini terjadi ketika ini terjadi, kita bisa menulisnya dengan cara ini. Probabilitas X1 atau probabilitas evidence 1 kita kalikan dengan probabilitas evidence 2. Gitu ya? Bisa ya? Ini saya ulang aja sedikit dari yang sudah kalian pelajari waktu belajar statistik. Biar segar. Misal, kita punya nih, dadu ada 2. Sekarang saya tanya, semestanya berapa nih? Semestanya berapa nih? N-nya. N besarnya berapa nih? N besarnya ada berapa nih? Ayo, berapa N besarnya? 36, Bu. 36. N besarnya 36. Maka probabilitas muncul at least one ada berapa? At least one. Dari salah satu dadu, at least one. Maka biasanya kalau di kalau belajar kemarin di statistik ada pakai tabel-tabel. Coba, kalau ditabelkan jadi berapa ini? Muncul probabilitasnya. Nomor 1. 2 per at least one, at least one. At least one. Ketika kamu lempar, misalnya ada 1 dan 3 6. berarti Bu ya, 3 per 36. 3 per 36. Dapat dari? 13 per 36. 13 Per 36. dapat dari? 6 tambah 6 tambah 1 mungkin. 6 tambah 6. Iya, Bu, 6 tambah 6 tambah 1. Mungkin. Mungkin. Oke. Ada lagi? At least one nilainya 6. Dua per 6. 2 per 6 sepertiga. Enggak, Dede. Berapa per 36 ini? 11 per 36. Ada yang bilang 13 per 36, ada yang bilang 11 per 36. 11 per 36 dapat dari mana, Dek? Hitung manual sih, Bu, sebenarnya, Bu. Oke, Yang kata-kata satu. saya hitung manual. Oke, 1 dengan 36, 1 dengan 6, 2 dengan 6, 3 dengan 6 gitu ya. Ya kan? Berarti gitu ya, Ben? Siapa Carlos? Nggak jadi, Bu. Jadi begini, Bu. Jadi ya. Oke. Ada yang bilang 11 per 36. Ada yang tadi 3 per 36. Ada yang bilang tadi 13 per 36. Ada yang bilang tadi 2 per 6. Ayo, mana yang benar nih?
Mana yang benar ini? Kalau ditabelkan jadinya gimana? Punya Yang dua 11, Bu. dari. Ya? Yang 11. Bu. Oke, berarti yang 11/36. Kalian tabelkan sendiri lah ya. Oke. Yang kedua, known is 1 is 6. Known is 1 is 6. Gimana, Dek? Berarti semestanya, ini kalau tadi semestanya adalah 36. Kalau ini semestanya berapa nih? Ya. Known is 1 is 6. Known is 1, 6. Berarti semesta di sini berapa? Semestanya ada? Ayo, semestanya berapa yang kedua? Kan yang pertama at least 1, 6. Yang pertama known is 1, 6. Ya. 6 Bu, Enam. mungkin. Ya, 6 karena 1 udah tahu 6 kan. Udah pasti 6 itu. Berarti berapa? Semestanya? Ayo. Jangan diam-diam. Berapa nih? Gimana ya? Ya, berapa? Berapa ini? Sebut aja deh, berapa, Dek? 10/36, Bu. 10/36. Dapat dari mana, Dek? Known is 16 maksudnya hanya 6-nya hanya satu kan, Miss? Iya, Bu. Nah, bentar. Saya sambil ada rapat. Bentar ya. Saya buka di tablet sebelah. Nih. Nggak apa-apa ya, saya nanti agak terdistract ke sebelah. Ya, berapa nih? Known is 1, 6. Berapa? Asik. Ya, silakan. Berapa nih? Jadi, ya, dia nilainya adalah aduh, berapa nih, Dek? Oke. Dia masing-masing ada 6 sisi. Berarti berapa? Iya, ya. Berapa? Kalau dia rollnya
Kalau dia certain number berapa? Kalau certain number, kalau misalnya saya ganti deh. Jangan known is 1/6. Kalau saya tanya, ini bentar. Oke. Kalau saya tanya probability dari rolling a certain number, or list to 6-sided dice. Kalau saya numbernya itu 6, berarti berapa nih kemunculannya? Probability rolling a certain number or less for 2 6-sided dice. Kalau saya ubah soalnya seperti ini, jadi ini munculnya berapa? Berarti munculnya ada sekitar? Ayo, munculnya sekitar berapa? Munculnya sekitar? Dek, munculnya sekitar berapa nih? Sekitar? Ayo, 5, berapa per 36 nih? N-nya berapa nih? N-nya sama dengan? Tetap 36 kan? Ya, berarti kalau soalnya saya ubah seperti ini, probability roll a certain number or less, or at least 2 6-sided dice, berarti kalau dia roll a number-nya 6, jika semestanya sama dengan 36, maka dia probability-nya sama dengan berapa ini? Probability-nya sama dengan berapa nih? Ayo, berapa? Jason, berapa? 2/36, Bu. 2/36. 2/36. Kata Jason 2/36. Ada lagi pendapat yang berbeda? Siapa ya? Alvin berapa, Vin? Alvin berapa, Vin? Itu soalnya apa ya, Bu? Yang ini dah. Probability roll a certain number. Or list to 6-sided dice. If I roll dice, kalau muncul angka 6 dengan semestanya 36, probabilitasnya muncul berapa, Dek? Kata Jason 2/36, kata Alvin berapa? Ini satu slide kita dari tadi nih. 1/36 ya, Bu. 1/36. Oke. Hana berapa, Hana? Uangnya. Ini maksudnya dari 2 ke 6 atau 2 aja, Bu? Kalau dia muncul dua dadu, ada kita pakai 2 dadu ya. Jadi kamu mau rolling certain number or list for 2 6-sided dice-nya itu muncul berapa? Jadi ketika kamu lempar, roll-nya itu 6. 10/36, Bu. 10/36. 10/36. Ada lagi? Vio berapa, Vio? Ibu manggil saya tadi. Vio. Kalau menurut saya agak bingung sih, Bu. Tadi kan
pas Ibu nanya tuh kayak beda-beda gitu loh. Kalau misalkan cuma six-sided dice doang, kalau menurut saya 2/36. Tapi kalau misalkan 2 sampai 6, saya bilang 10/36. 10/36. Iya. 2 sampai 6 berarti 10/36. Oke. Ada yang bisa buatkan saya tabelnya? Siapa ya? Saya kasih ke siapa ya remote controlnya? Siapa ya? Atau siapa yang mau ajukan diri boleh angkat tangannya. Ada yang mau ajukan diri boleh angkat tangannya. Siapa ya? Supaya saya kasih remote control nih. Carlos mau buat Carlos? Kak Bu. Wah, mungkin yang lain dulu aja, Bu. Oh, yang lain dulu. Oke. Tabelnya. Neldi buat tabelnya, Dek. Neldi ada? Ini maksudnya tabel apa, Bu? Tabel kayak munculnya di Tabel dadu probability. pertama apa, terus yang kedua apa gitu. Sampai supaya dapat sampai kamu bisa dapat bilang, oh dia itu 10/36 atau dia 2/36. Oh, kata Nelly jangan saya, Bu. Ada alasan saya, Bu. Gitu ya, Nelly ya. Oke. Lama nanti pakai gambar-gambar. Tadi yang 10/36 ada Hana dengan Vio. Berarti 10/36 coba Hana sebut apa aja? Kemunculannya? Itu bukan 11 ya, Bu? Bukan 11/36 ya? Tadi kata Hana 10/36 ya? Iya, tapi maksudnya kan ini soalnya mungkin dia belum nggak hitung 6 sama 6. Oh iya, 6 sama 6. Oke, 11/36 ada lagi. Oke. Oke. Tadi yang jawab 2/36 dulu deh, Jason. Kenapa 2/36? Soalnya itu, saya mikirnya tadi cuman angka 6-nya doang, Bu. Dari salah satu dadu gitu maksudnya. Muncul angka 6-nya 1 gitu. Kalau misalkan kayak yang tadi dibilang, misalkan dari angka 1 sampai 6 gitu, salah satunya 6, dari 2 dadu ya saya setuju yang 10/36 sih, Bu. Oke. Yang jawab 1/36 tadi saya lupa siapa ya? Alvin. Kenapa, Vin? Kayaknya tadi saya salah nangkep soalnya belum. Oh, oke. Saya kira angkanya 6 sama 6 gitu. 6 sama 6, oke. Hana tadi 10/36, kenapa, Hana? Satu-satu, Bu. Itu kan ada 2 sampai 6. Jadi 2 peluang keluarnya 2, terus keluarnya 3, 4, 5. 2, 5 gitu ya? Terus kan itu ada 2 dadu, jadi 10/36. 10/36. Yang 11/36? Sama, Bu, itu caranya kayak gitu, cuman kan yang ini tambahnya 6 sama 6 kalau dua-duanya muncul 6. Berarti yang benar adalah tetap nilainya adalah 11/36. Oke ya. Oke. Kita pindah lagi. Kalau tadi kita main dadu, sekarang main kartu. Saya punya kejadian. Eventnya adalah 7-8 ki dengan kartu as. Semestanya berapa ini, N? Kartu berapa? 52, Bu. 50? 2. 52. Saya pikirnya 56 lagi. 52. Oke. Kalau itu ada pokernya, Bu. Oh iya.
Oke, ini tanpa apa tadi namanya, poker ya. Kalau dia probability dari kejadian E, kejadian E berapa warna nih? 4 ya, 4 warna ya, 4 simbol ya. Berarti 16. kalau dia probability-nya berapa nih? Berarti ini masing-masing 2, 3, 4. Berarti ada 4 kali 4 per banyaknya ya. Berarti ini 16 per 52. Ya. Berapa nih kalau saya kecilkan? Or berapa nih? 16 per 52 berarti sekitar 4 per 13. Oke ya. Misal saya punya kejadian satu, namanya adalah kartu bergambar. Nah, kalau saya cari kondisional antara event E dengan kejadian K1, berapa probabilitasnya? N-nya berapa, Deng? Di sini? N-nya berapa? N-nya berapa dulu deh? Di sini. Masih sama ya, Bu, 52. Picture card. Picture card dari 52. Picture card dari 52. Berarti? 12, Bu, mungkin. 12. Picture card dari itu. Berarti probabilitasnya ada? Berapa tuh? Kalau dia E terjadi ketika K1 terjadi. Berarti ada sekitar dari antara ini 7, 8 Ki dengan As. Kita anggap 8. Yang kita anggap kartu bergambar hanya ada satu ini ya. Queen, betul tak? Kalau dari 12, berarti nilainya berapa deh tadi? 4 per 12. Oke, Jason. 4 per 12. Sepertiga ya. 6 atau 7? 6 atau 7, N-nya berapa? 6 atau 7, N berapa? 8. 8. Probabilitasnya maka? Probabilitasnya menjadi? 2. 2 per 8. 4 per 8. 4 per 8 ya setengah. 4 per 8. Setengah ya. Ini N berapa? Bukan 3, 4, 7, 9, atau 10. Sebentar ya, sebentar. Oke, berapa N-nya? 32, Bu. 32, oke. Bukan 3, 4, 7, 9, atau 10 ya. Berarti ini 32. 1, 2, 3, 4, 5. 32. Probabilitasnya berarti menjadi P-nya berapa per 32? Hanya ada 7. 12 bukan, Bu? Iya, 12 per 32. Ini berapa nih kecilnya? 3 per 8. 3 per 8. Bener ya saya ya? Bener nggak, Ben? Bener ya? Ya, Bu. Oke, udah cukup main-main kartunya. Dengan main-main dadu. Yang lain kalian coba sendiri. Maka bisa ya, kalau dia muncul-muncul seperti ini, berarti bisa ya kalian kerja sendiri untuk seperti ini, berarti bisa
Bisa ya kalau kita mencari yang namanya conditional probability, posterior probability, kalau dia mengalami meningitis ketika dia kaku leher, ya berarti posterior probability-nya berapa, bisalah kamu hitung ya. Bisa tak, Dek? Berarti posterior probability kalau dia meningitis ketika dia stiff neck atau kaku leher berarti sama dengan, bisa lah ya. Ya kan? Tadi rumusnya, mana sih rumusnya? Nih, berarti adalah ini kita kali ini bagi ini. Ya kan? Kita cari likelihood-nya, probabilitas kelas, dan juga kita bagi dengan evidence. Ya, probabilitas dari evidence. Likelihood kali posterior kelas dibagi dengan posterior dari evidence. Oke? Mana likelihood-nya? Likelihood-nya adalah ini, meningitis menyebabkan kekakuan leher. Berarti apa tuh? Meningitis menyebabkan kekakuan leher. Stiff neck itu apa? Meningitis. Sedangkan untuk meningitisnya, pasien mengalami meningitis ini kan P meningitis. Sedangkan kalau yang ini adalah probabilitas evidence-nya, ya prior evidence-nya, ya kan? Berarti kalau kita sudah punya seperti ini, kita bisa tahu dong likelihood S M kita kali dengan apa tadi itu kelasnya, hipotesisnya, gini kan? Dibagi dengan kelas evidence prior dari evidence. Maka kita bisa dapat ini berapa nih? 0,5 ya kan? Kita kali dengan 1 per 50.000. Ya, gitu toh. Baru kita bagi dengan 1 per 20. Ya. Ini berapa nih? Ini 0,01 saya kali lagi dengan 20, berarti ini sekitar 0, berapa? 0-nya berapa kali ini? Tambah 1 ya, berarti 0, ini 0 cuma 2, berarti saya tambah 1, 0, 2. Ya kan? Berarti pasien kalau dia stiff neck atau kaku leher, probabilitas dia mengalami meningitis adalah sebesar ini. Bisa ya? Bisa? Oke? Sampai sini dulu untuk Bayes theorem. Sampai sini dulu untuk Bayes theorem. Ada yang mau bertanya? Boleh ya? Ada bertanya? Tidak? Oke. Bisa ya? Ini tadi sudah. Berarti kalian bisa melakukan perhitungan Bayes dengan menghitung berapa besar predik kelas pada kelas C, di mana tadi sudah dibilang kalau kelasnya itu paling besar yang mana, itu yang kita akan gunakan sebagai kelas dari yang tidak punya target, gitu ya. Nah, kekurangan dari Bayes classifier itu, kan tadi rumusnya adalah seperti ini nih, perumusannya seperti ini. Nah, gimana caranya? Berarti caranya itu kita real challenge-nya adalah menghitung ini, menghitung kalau dia memiliki banyak kelas. Nah, posteriornya dengan likelihood-nya menjadi lebih banyak. Nah, gimana caranya? Maka kita datang yang namanya naive Bayes classifier. Jadi classifier-nya itu lebih naif, lebih strong, lebih kuat. Ya. Jadi kita akan menggunakan set forward di mana nanti untuk setiap nilai C-nya yang diambil adalah nilai paling gede. Jadi dihitung secara produk, dihitung produknya dari setiap nilai ini, setiap likelihood-nya. Dicari yang nilai paling maksimal. Makanya di sini nanti ada perhitungan paling maksimal dari nilai C ke I. Gitu. Nah,
Kalau mau ditulis secara sederhana, dia akan dituliskan seperti ini. Gimana untuk bias? Dengan anggapan dia itu bentuknya adalah terjangkau, maka kita sebut sebagai discrete. Dia mengalami yang pertama fase training, ya, training, di mana kita pertama akan mengestimasi dulu berapa kelasnya, berapa probabilitas kelasnya dari semua kelas sebanyak kelas TI. Lalu silahkan kalian akan menghitung ini istilahnya tadi likelihood per masing-masing terhadap kelasnya. Nanti dia keluarannya adalah conditional probability. Masukkan ke dalam satu tabel yang besarannya adalah ini, ya, NJ kali L elemen. Kalau sudah, ada muncul satu data X yang terdiri dari A sampai N atribut data, dia tidak punya kelas target. Nah, supaya dia bisa assign ke kelas C yang ini, kita akan menghitung nilainya seperti ini. Kalau dilihat setiap nilainya itu, kalau dia lebih besar daripada yang lain, maka itu akan dijadikan, jadi terurut ya, yang paling besar dari sini, dari kita hitung lagi yang kedua, yang ketiga. Kalau mana yang paling besar, berarti pada di ujung sini, yang nilai paling maksimum argumennya, maka itu yang akan menjadi kelas target pada X aksen ini. Jadi sesederhana itu kalau kalian menggunakan naive Bayes classifier. Nah, untuk sebaran dan perhitungan dari setiap likelihood ini, nanti ketika kalian mempelajari, itu ada yang kita sebut sebagai Gaussian naive Bayes, ada yang kita sebut sebagai multinom, ada yang kita sebut sebagai complementary, ada yang kita sebut sebagai binomial, dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Itu adalah maksudnya kalian bergerak data tersebut, kita menggunakan pendekatan probability apa. Ya, yang kalau Gauss berarti dia probability-nya adalah probability secara normal. Ya, jadi ada tuh perbedaan antara satu NB dengan NB yang lain. Mungkin kalau naive Bayes saya rasa tidak terlalu susah untuk dipahami karena sudah dipelajari terlebih dahulu di semester sebelumnya di mata kuliah apa tuh? Probability. Ya, jadi ini saya rasa tidak susah. Intinya kalian bisa menghitung nilai probability C-nya, ya, probability C-nya kalian sudah dapat. Kalian hitung likelihood-nya seperti tadi, dihitung likelihood-nya, maka kamu dapat conditional probability. Seperti yang tadi ini, kamu bisa hitung conditional probability-nya, ya. Dapat posteriornya seperti apa. Nanti hasil-hasil ini kalian akan menghitungnya dan diambil yang paling besar nilainya, yang argumennya paling tinggi, akan terhitung terus, dilakukan apa? Produk, ya, dilakukan perhitungan produk antara semuanya itu, selesainya baru kalian bisa melakukan perhitungan secara argumen yang paling tinggi. Mana argumen yang paling tinggi itu yang kita lakukan sebagai apa namanya? Kelas target. Gitu ya. Sebentar. Saya masuk meeting dulu.
Belum ada ya. Belum ada. Ini perlu contoh tak? Perlu tak? Sementara saya menunggu link ini. Mungkin kita contoh dikit aja ya. Pakai, saya lihat dulu deh. Pakai contoh apa ya? Kita pakai contoh apa ya? Kita pakai data yang kemarin aja deh, yang di slide pertemuan 5. Saya pakai data itu aja, biar saya nggak pusing. Kita contoh dikit aja ya. Mana ya? Sini deh. Jangan. Saya bikin slide baru ini masuk sini. Ini ya, ini contohnya. Oke. Ini kelasnya yang ini, beli komputer atau tidak beli komputer. Misal, saya punya data tes, data Ansin ya, data Ansin. Ngarang aja nih saya. Ansin saya, untuk X-nya, usia lebih kecil sama dengan 30, income medium, student ya, apalagi credit rating fair. Nah, sekarang kita coba hitung naive biasnya. Berarti yang pertama dia bilang kita akan menghitung kelasnya. Oke, probabilitas kelas dari tabel tersebut. Probabilitas oke, kelasnya ada 2 ya, berarti kelasnya beli komputer atau tidak, iya dulu. Berapa nih? Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Berarti ada berapa nih? Yang ya? Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? Berarti 8 per 14. Oke, berarti probabilitas kelas... Ada 9, Bu, kayaknya itu. 9, saya salah hitung. 1, 2, 3. Yang di bawah 5 kan yes-nya. Di atas ada 3, terus yang di tengah ada 1. Oh iya, 9. Enggak teliti saya hitung. 9. 9, berarti ini kalau no berarti sisanya ya. Berarti ini 5. 5 per 14. Berapa nih? 9 per 14 sekian lah ya. 9 per 14 berarti sekitar 0,6 ya. 0,6 sekian. 5 per 14, 0,3 sekian ya. 0,3 sekian. Sekarang kita hitung probability likelihood-nya. Di sini ya. Probability likelihood-nya. Ini ya. Kalau dia 30, likelihood 30, beli komputer iya berapa?
Ya, likelihood-nya di bawah 30. Dia X-nya 30, di bawah sama dengan 30 terhadap kelas ya. Berarti semestanya berarti ada 9 ya kan? Iya soalnya. Berarti ada berapa nih? Yang 2 iya? per 9, Bu. Oke, 2 per 9. Kalau yang tidak, X lebih kecil sama dengan 30, kelasnya no, berarti sekitar berapa per 5 nih? 3. 1, 2, 3. 3 ya? 3 per 5. Oke, sekarang pindah ke income. Ini sekitar berapa nih? 2 per 9 berarti 0,2 sekian ya. 3 per 5, ini berarti 0,6. Ya, betul ya saya? Mudah-mudahan. Probability income medium. Kelas ya. Beli komputer ya. Berapa per 9? 1, 2, 3, 4 ya. 4 betul saya? 4 per 9. Oke? Benarkah? Betul ya? Ya, Income-nya medium, kelasnya tidak. Berarti berapa nih? Berarti ada sekitar 2 ada, Bu. 2 ya. 2 per 5. 4 per 9 berarti berapa nih? 4 per 9 0,4. Benar? Kira segitu. Sekitar ya. Berarti ini juga 0,4 karena 20 ya. Apalagi? Student atau tidak? Banyak ya ternyata ya. Probability student ya, kelas ya. Berapa nih? Student ya, kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 6 per 9. Itu cuman student, Bu. Iya, student. Kalau student itu kayaknya ada 7 tuh, Bu. Ada Ya. 1 yes lagi di bawah itu. Oke, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar saya? Hitung lagi. Benar ya? Iya benar. Di atas ini 6, student yang yes kan, Bu? 1, Yang beli komputer juga. 2. Oh, yang beli komputer. Oh, iya, 6 ya. Kalau student ya, tetapi kelasnya no, berarti ada 1. 1 aja ya? 1 saja? Iya, Bu. Per 5. 6 per 9 berarti sekitar 6 per 9 sekitar 0,6 sekian 7 ya? Ya enggak? 0,67 0,66669. 666. 1/5 berarti 0,2 ya. Oke. Probability yang terakhir, kredit, pair, kelas, ya. Satu, 2. 6, Bu. 6 6 ya. per 9. Oke, 6 per 9 sama nih 0,66.
Kredit fair, kreditnya fair, kelasnya tidak. 2/5, Bu. 2/5. Ini berarti 0,4 ya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Nggak ada ya? Aman? Aman? Aman. Oke. Berarti tadi dia bilang habis ini udah nih ya, udah dapat conditional probability. Sekarang kita akan menghitung antara setiap nilai A ke I dibandingkan dengan nilai kelasnya. Nah, tadi untuk mendapat itu makanya kita harus menghitung produk dari setiap ini ya, X ke J atau evidence terhadap nilai kelasnya. Maksudnya begini. Kelasnya kan ada 2. Kita tulis mana ya, pakai tinta yang berbeda. Ini kita masuk ke fase 2 ya. Ini masuk ke fase 2. Phase 2. Berarti yang kita hitung untuk X yang ini. Probability dari X ya. X semuanya ya, maksud saya nih ya. X semuanya ini ya. X ini. Tulis ini. Nah, X terhadap kelas ya. Tadi dia bilang produk ke semua kelas ya, berarti ini ada 0,2 kali yang kelas I aja, 0,4 kali ya lagi 0,66, saya kali lagi dengan yang iya 0,66 lagi. Ya, 0,66 lagi. Entah berapa, silakan coba dikali, sedangkan yang kedua dihitung lagi X besar ini terhadap kelas tidak. Berarti ini ada 0,6, 0,4, 0,2, dengan 0,4. Ini berapa ya? Nol koma 0,08 0,035 Bu. 03 ya, 35 ya. Kali ini 0,0192, Bu. 0,0192. 192. Berarti kita lihat mana yang paling besar. Ini yang paling besar ya. Ini yang paling besar. Saya ganti warna. Warna hijau. Nah, berarti yang lebih besar adalah yang kelas iya. Yang kelas ya, yang lebih besar, ya kan? Kelas sama dengan ya 0,035. Yang kelas C sama dengan no adalah 0,0192. Berarti yang lebih besar ini. Maka untuk kelas X masuk ke kelas yes. Oke? Nah, kira-kira itu sedikit perbedaan kalian sebelumnya dengan yang kita pakai sekarang. Ya, kalau yang kita cuman dasarnya memang apa namanya? Nilai dari bias probability secara sederhana. Nah, habis itu baru kita bisa gunakan dengan ini ya, kita bisa menggunakan ini perhitungan produk sehingga bisa mencari nilai paling maksimal ya. Maksud algoritmanya adalah seperti itu. Gimana?
Bisa ya, teman-teman? Aman ya? Aman? Aman? Aman ya? Aman. Oke, sekarang kita pindah. Kalian napas dulu. Kita pindah ke SVM. Ini ada bertanya nggak? Ada yang tanya? Bisa semua? Aman? Aman. Saya agak ribut ya di sebelah nih ya. Ada meeting. Dengeran nggak suaranya? Nggak terlalu ya? Aman ya ketua kelas? Nggak kedengeran suara yang meeting di laptop di tablet sebelah ya? Enggak kedengeran, Bu. Nggak kedengeran. Oke, berarti aman lah. Oke. Nah, kalau yang kemarin dipelajari di apa tuh sama Profesor Imran, dia bilang kalau di LDA kita bagi-bagi tuh ya, bagi-bagi supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan garis lurus. Nah, dasar dari semua itu kan kalau kita belajar di aljabar, dasarnya adalah Y sama dengan AX plus B. Kalau kita belajar di ANN atau Artificial Neural Network, sebenarnya ceritanya sama aja ya kan? Ceritanya dia akan mencari, apa itu istilahnya? Pemisah antara satu neuron dengan neuron yang lain, supaya apa? Supaya dia itu bisa terpeta dan bisa membagi dua kelas menjadi dua hal yang berbeda, ya kan? Ide dasarnya sama, dia akan mencari ini nih. Mana lagi? Ini yang kita sebut sebagai hyperplane ya. Hyperplane itu apa? Hyperplane itu adalah pemisah antara dua titik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, sama aja nih. Kalau dia ini kan bentuknya adalah dua dimensi. Kalau dua dimensi ya pasti bentuknya adalah, kalau belajar aljabar bentuknya adalah garis lurus seperti ini. Nah, kalau dia satu dimensi, kalian bisa membayangkan seperti ini. Kalau dia satu dimensi lah ya. Kalau dia satu dimensi mungkin bentuknya kayak gini lah ya. Ya, bentuknya mungkin kayak gini. Wow, ini satu dimensi nih. Satu dimensi berarti hanya ada X1 ya kan. Misalnya ini ada 1, 2. Sini ini ada. Pemisahnya di sini nih. Pemisahnya nih, tanda kotak nih. Ini pemisah. Nah, pemisah ini, titik atau kotak ini yang kita sebut sebagai hyperplane. Nah, kalau ini kita bagi dia seperti ini. Ya, ini hyperplane. Hyperplane untuk dua dimensi. Ini ada X1 dan ini ada X2. Nah, ini misalkan dia punya ada dua kelas. Dua kelas adalah seperti ini. Nah, itu apa? Dihitung berdasarkan sign yang diberikan. Sign-nya itu apa? Adalah -1 dengan +1. Gimana cara kita mengklasifikasikan? Nah, kita akan mencari ini. Dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah persamaan garis lurus yang ini. Kalau Anda belajar di ANN, bentuknya berbeda ya. Bentuknya adalah sedikit berbeda. Di mana dari Y sama dengan AX plus B itu, saya mungkin tulisnya seperti ini. Y kurang AX kurang B supaya bisa sama dengan 0. Nah, kalau saya turunkan untuk mendapatkan hyperplane yang ini, boleh dong saya tulis menjadi W kali X kurang B. Supaya W ini adalah nilai bobot, dan nilai bobot itu isinya masing-masing titik ini yang mau kita cari, ya, maka ini saya akan lakukan transpose. Nah, transpose dari W itu adalah isiannya adalah -A dengan 1, sedangkan nilai X itu adalah isian dari objek X dan Y, atau dalam hal ini adalah X1 dan X2. Gitu ya.
Sehingga kalau dia itu menjadi 2 dimensi seperti ini kan bisa saya turunkan nih, ya kan? Ini kan bisa saya turunkan. Berarti dia menjadi Y sama dengan AX kurang B. Berarti ini saya turunkan lagi supaya nggak bingung, nggak usah ditranspos. Dia sudah menjadi seperti ini. Berarti saya tetap nih WX plus B. Nah, WX plus B. Jadi secara general dia akan diturunkan, ya. Dia akan diturunkan WX plus B. WX kurang B. Kalau berarti dia pindah supaya ini dia bisa menjadi 0, dia pindah ke sebelah sini. Secara hyperplane pada SVM dia akan menjadi apa? WX plus B, yaitu sama dengan 0, ya. Nah, B ini yang kita sebut sebagai bias, ya, bernilai bias, bisa nilainya 0 atau nilainya positif maupun negatif. Nah, makanya di sini dia akan melihat secara sign. Gitu ya. Nah, supaya bisa mendapat hyperplane ini, oke Ben, supaya kita bisa mendapat hyperplane ini, maka kita harus bisa mencari istilahnya margin yang mengukur antara dirinya hyperplane ini dengan titik terluar dari setiap data yang terpeta. Nah, yang kemarin dibilang Pak Imran, cari ini susah. Ya. Nah, untuk SVM atau supervektor, dia akan mencari vektor-vektor yang mensupport supaya marginnya itu makin lama makin jauh. Ya, yang itu yang kita sebut sebagai jarak antara garis lurus hyperplane H1 dengan H0. Nah, ini H1 dengan H0 itu, anggap saja ini H0, ini H1. Dia akan diukur tuh. Margin dari sini ke sini, makin jauh marginnya yang tercipta, maka diharapkan yang ini nilainya makin oke. Ini margin dia akan diukur dari margin tengah sini ke sini dan margin tengah sini ke sana. Gitu ya. Gitu. Udah pusing ya? Belum. Maka kalau yang tadi kita udah bilang, nah ini marginnya bisa bukan margin, hyperplane-nya bisa kebentuk banyak seperti ini. Mana fit base-nya? Nah, fit base-nya ini yang akan kita cari berdasarkan ini, dilihat sign-nya adalah seperti apa, di mana titik-titik yang merupakan pengukuran margin terjauh itu yang bisa kita ukur. Nah, ini takutnya ketika Anda bilang, oh ini paling bagus, oh ternyata di sini ada misclassify. Ini harusnya masuk ke kelas +1. Kenapa dia masuk ke kelas -1? Nah, itu bisa menjadi satu permasalahan yang terjadi ketika kalian salah menentukan hyperplane yang terbaik. Nah, tadi saya bilang margin ya, maka Anda harus bisa mencari margin untuk linear classifier ini. Nah, boundary itu yang akan memisahkan satu data point dengan titik data yang lainnya atau satu objek dengan objek lainnya. Nah, caranya adalah kita akan menentukan support vektor ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai linear support vektor. Dimaksimumkan marginnya. Dengan cara apa? Ini margin nih. Ini margin H1, H0 misalnya. Nah, ini support vektor ini yang akan menentukan di mana margin terbaiknya, ya, yang diukur ke titik hyperplane. Gitu. SVM-nya bentuknya seperti itu, ya. Oke. Gampang nih, ya. Caranya dengan cara apa? Dengan cara Anda akan mengukur nilai X plus ke X min-nya, predik yang sebagai -1 dengan dengan +1. Maka yang tadi garis lurus, kita akan memasukkan yang sama dengan 0 adalah seperti ini, sehingga nilai yang ini kita turunkan menjadi seperti ini. Ya, diturunkan seperti ini yang sama dengan 2, pindah ya, pindah ruasnya. Ini kalau saya mau turunkan panjang lagi nanti bingung. Mau saya turunkan? Kita turunkan? Oke, kita turunkan.
Atau nggak usah, langsung aja Bu, pusing saya. Soalnya harus diilustrasikan, digambarkan lagi. Nanti ada misalnya saya taruh satu margin di situ, bukan satu margin, satu titik. Nanti baru itu yang akan terhitung. Misalnya saya punya satu vektor U dari vektor unit W dan sebagainya. Nanti ada dia akan mengukur W ke panjang vektor dari W. Ya. Nanti itu akan turun-turun lagi. Saya misalnya dari situ ada nilai satu nilai. Misalnya ada satu nilai vektor K, misalnya vektor K, nanti K itu yang akan mengukur margin ke U. Mau kita jabarkan nggak? Pusing nggak? Nggak ya? Nah, supaya bisa dapat apa? Supaya bisa dapat margin yang hasilnya 2 per panjang vektor dari W. Jadi intinya seperti itulah ya. Nah, kalau saya turunkan lagi, takutnya panjang lagi, pusing lagi, harus digambar lagi, nanti takutnya nggak cukup waktu. Ketika kamu sudah mendapat marginnya itu 2 per W, maka linear SVM-nya itu dia bisa melakukan training data. Ya, dia bisa melakukan training data korek untuk dua kelas aja ya untuk linear SVM ini. Ada 2 kelas 1 dengan min 1. Ya. Maka apa yang harus dimaksimalkan? Yang kita maksimalkan adalah nilai marginnya. Nah, dari margin sama dengan 2 per panjang vektor dari W, saya bisa tulis adalah setengah dari W transpose dikalikan W. Ataupun ini bisa dibilang W kali W. Gitu. Nah, akhirnya kalian sudah tahu tuh margin dengan vektor W. Nah, persamaan ini kalian bisa menghitung margin M dengan apa? Vektor W. Diperhatikan margin M berarti dia apa? Berbanding terbalik dengan apa? Berbanding terbalik dengan W. Dengan artian apa? Dengan artiannya kalau kalian memaksimalkan nilai M, sama saja kalian meminimasi nilai ini karena dia berbanding terbalik. Artinya apa? Jika kamu menemukan hyperplane dengan W terkecil di antara semua hyperplane yang mungkin memenuhi batas constraint atau memenuhi batasan dari hyperplane yang sudah kalian punya yang tadi banyak-banyak itu, maka kita bisa bilang kalau kamu menemukan panjang vektor W yang terkecil, kemungkinan itu adalah kemungkinan adalah hyperplane yang paling optimal, ya. Nah, itulah yang kita pakai di linear SVM untuk menentukan hyperplane paling optimum, ya. Nah, masalah ini yang kita sebut sebagai quadratic programming problem, ya. Maka pada quadratic problem mungkin di sini saya perlu tambahkan, di sini ada diambil nilai paling minimum. Minimum dari apa? Dari permasalahan kuadratik dari nilai W adalah setengah dari, saya bisa bilang gini, setengah dari panjang vektor W dipangkatkan 2. Ya, dengan batasannya adalah ini. Ya, WXI plus B ya. Untuk semua nilai I. Atau saya bisa tulis bilang begini. YI, batasannya ya, YI, W kali XI plus B, saya kurang 1, dia berarti nilainya lebih besar sama dengan 0 untuk semua I. Begitu ya. Jadi, secara matematis, linear SVM bentuknya adalah seperti ini. Jadi, dia hanya bisa mengkelompokkan kelas menjadi 1 ataupun minus 1. Berarti hanya biner ya. Gitu. Nah, untuk QP problem, quadratic programming problem, itu constraint-nya kadang-kadang kita ketemu yang dual problem ya. Dual problem. Ya. Permasalahan
quadratic programming ini kita selesaikan yang kita sebut sebagai Lagrange multiplier. Ya. Teorinya secara singkat, saya bilang bisa begini. Secara singkat, Lagrange, dia bilang saya bisa menyelesaikan masalah dengan cara saya meminimasikan suatu fungsi dengan ada suatu batasan, ya ada suatu boundary yang dinyatakan dengan pencarian seperti ini. Ya. Sehingga untuk semua nilai f, ya, nilai f function, Anda bisa dapatkan, mungkin saya bisa tuliskan gimana ya? Intinya dia meminimasi suatu fungsi fx, ya, anggap aja yang depan tadi fungsi fx. Lalu saya punya batasan atau boundary, apa ya, gx lah ya, gx. Maka misalnya Lagrange multiplier itu, Lagrange itu saya simbolkan dengan yang ini ya, Lagrange itu yang ini ya, Lagrange yang ini, suatu ini. Maka saya bisa bilang selisih dari fungsi x adalah Lagrange untuk selisih dari g ke x. Nah, hal ini sama saja, kalian bisa melakukan minimasi, berarti Lagrange suatu x ini, berarti apa? Karena dia merupakan selisih, berarti apa? Fx saya kurangi dengan Lagrange dari g ke x. Maka dengan hasil ini saya bisa melakukan minimasi untuk nilai pencarian optimal. Ingat, untuk semuanya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, nilai optimal dari persamaan ini, ya, teman-teman bisa meminimalkan nilai L, ya, terhadap apa? Terhadap nilai W, maupun terhadap nilai suatu B. Ingat tadi rumusnya adalah Wx plus B sama dengan 0. Ya. Kalau teman-teman meminimalkan itu, berarti dia juga, karena dia akan menghitung nilai fx-nya, dia akan meminimalkan nilai L terhadap Lagrange ke I. Nah, gimana titik optimalnya? Titik optimalnya ketika gradien atau pembedanya nilai L-nya ini adalah sama dengan 0. Makanya di sini ditulisnya adalah seperti ini. Ya. Oke. Begitu. Ya. Kalau sudah dapat M, untuk meminimasi berarti kita bisa juga, kalau udah dapat, bisa menghitung W dan juga menghitung nilai biasnya atau nilai B, skalarnya itu. Ya kan? Udah bisa menghitung. Ini kan dapat. Ya, berarti kalau sudah kalian bisa dapat. Nah, permasalahan dalam linear SVM dia seringnya terjadi yang kita sebut sebagai overfit. Ya, seringnya kita sebut sebagai overfit. Kenapa kita sebut sebagai overfit? Karena untuk menemukan titik seringnya kita menggunakan hard margin. Hard margin ini takutnya ada yang tadi itu kesalahan, terjadinya salah klasifikasi karena ruang range simpulan, ruang datanya itu dia merupakan ruang yang tidak linear. Ya, permasalahannya tidak linear, bentuknya ya suka-suka seperti ini. Ya, karena itu seringnya terjadi overfit antara satu data dengan data lain. Idenya makanya seperti apa? Idenya kita buat marginnya bisa bergerak terus. Maka kita tambahkan satu nilai C lah di sini. Nilai C lah di sini ya. Nilai C di sini untuk apa? Untuk apa namanya? Mengontrol optimasi ya, mengontrol optimasi antara margin ya. Supaya apa? Kesalahan klasifikasinya semakin kecil. Supaya C di sini hitungnya antara 0 sampai 1. Jadi
Ketika Anda memilih kriteria parameter C-nya semakin besar, maka penalti terhadap kesalahan makin besar juga. Ya, kalau berarti Anda menggunakan C-nya itu besar, maka apa? Hanya boleh sedikit data yang bisa keluar dari batas hyperplane. Gitu ya. Gitu. Ini. Saya gambar deh, biar nggak bingung. Ini misalnya kamu sudah menemukan hyperplane base ya. Ini H-base lah saya bilang. H paling base. Ini saya punya slack di sini lagi. Di sini dengan di sini lah ya. Nah. Kalau soft marginnya kecil, maka data yang masuk ke dalam sini makin banyak nih. Ya. Nah, kalau dia itu maksimal, ya, kalau C-nya itu yang kita berikan maksimal, makin lebar, yang masuk ke sini ini tidak boleh terlalu banyak. Ya. Makanya ketika Anda mengerjakan dengan SVM, yang salah satu parameter yang harus kalian bisa tuningkan atau kalian cari yang terbaik adalah nilai C ini, atau yang kita sebut sebagai parameter kontrol dari margin. Itu ya. Nah, gitu. Nah, tadi yang kita balik ke sini overfit. Overfit bentuk datanya adalah seperti ini ya. Sembarangan aja nih. Nggak semua permasalahan di dunia nyata itu bisa diterpetakan ke dalam permasalahan linear. Nah, supaya dia menjadi bisa terpetakan, maka biasanya yang dari 2 dimensi kita naikkan tuh nilainya pembelajaran omeganya itu menjadi lebih besar. Ya, ini udah ya, control overfitting udah. Oke, jadinya dia itu yang sebelumnya seperti ini hanya 2 dimensi, kemana-mana nih bentuknya. Biasanya kita ilustrasikan bentuknya adalah lingkaran seperti ini, permasalahannya lingkaran. Karena dia hanya 2 dimensi, gimana caranya supaya data ini bisa terpetakan dan bisa dibaca sehingga bisa kita kelompokkan, ya, bisa kita kelompokkan. Maka di sini kita bisa menggunakan yang namanya feature space, ya, feature space, di mana pembelajarannya, learning yang terjadi di dalamnya itu kita petakan, misalnya ini dimensinya hanya 2, kita petakan ke dimensinya menjadi 3. Bentuknya menjadi satu bidang datar, nggak garis-garis lagi. Kalau dia seperti ini kan anggap aja bentuknya adalah seperti garis, atau dalam hal ini hanya lingkaran seperti ini. Nah, karena dia dua dimensi seperti ini, kita harus bisa membalikkan dia supaya data trainingnya bisa terpisah dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, pusing saya Bu, kalau yang ini gimana cara komputasi untuk learning yang ini, big omega ini. Nah, caranya kita akan menggunakan trik yang kita sebut sebagai kernel trick. Ya. Nah, gimana sih pembelajaran yang dilakukan SVM kalau saya menggunakan kernel trick? Nah, kembali ke sebelumnya, kalau proses pembelajaran dengan SVM, ya, kita mau menemukan super vektor itu, kalian kan hanya bergantung kepada yang tadi W kali W atau dot product pada semua ruang fitur. Berarti kita bisa bilang antara omega dikalikan dengan omega. Nah, pada umumnya transformasi ini hanya Tuhan yang tahu, saya aja nggak tahu gimana cara untuk di dalamnya itu dipahaminya seperti apa. Nah, karena perhitungan pembelajaran omega 1 dengan omega yang lain itu kita susah untuk mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Nah, perhitungan dot product antara mereka ini kan kompleks sekali. Dot produknya mereka kita gantikan menjadi yang kita sebut sebagai kernel trick. Nah, kernel trick itu ada beberapa, ya, fungsi kernel. Jadi Anda akan memetakan bentuknya menjadi seperti bentuk simetris, ya, simetris dalam suatu bidang geometri, sehingga Anda bisa tahu tuh antara satu fitur terhadap fitur yang lain, ya.
Sehingga kernel yang bisa terpakai di sini, Anda bisa mengetahui untuk menentukan supervektor terbaik dari sistem Anda. Jadi Anda tidak perlu mengetahui itu wujud dari non-linear ini yang kita sebut sebagai permasalahan non-linear ini. Anda nggak perlu tahu tuh omeganya itu seperti apa. Omeganya seperti apa, tapi Anda bisa menggantikan omega I kali omega J-nya itu dengan menggunakan kernel trig. Nah, kernel trig ini ada beberapa, ada kernel linear, ada kernel suku banyak atau polinom, kernel RBF, kernel sigmoid, dan beberapa kernel yang lain. Nah, ini ada 4 kernel yang biasanya umum kita pakai. Ya. Seperti itu. Jadi, ketika kalian menggunakan kernel, ya, ketika kalian menggunakan kernel, jadi dia bisa memetakan nilai tersebut masuk ke dalam satu nilai. Misalnya seperti ini. Kita peta nilainya masuk ke dalam kernel sehingga dia bisa mengeluarkan fungsi baru, ya, fungsi baru dari kernel tersebut. Jadi untuk fungsi omeganya kalian ganti dengan fungsi kernel. Berarti ini misalnya fungsi dari omega dari X misalnya. Nah, ini kan kita nggak tahu nih permasalahan nonlinearnya. Ya, permasalahan nonlinearnya. Berarti tadi kan WX plus B, ya kan? Berarti ini W dari X, berarti ini omega X. Omega X saya plus B. Berarti sama dengan kalau kita menggunakan tadi fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange berarti ini ya, Lagrange berarti saya bisa masukkan dia menjadi Lagrange I dikalikan Y ke I. Ya, Lagrange I dikalikan Y ke I. Oke, baru saya kalikan dengan permasalahan linear tersebut, baru saya plus dengan nilai B. Ya, ini kan berarti saya bisa pindah ke sini, ya kan, fungsi kuadratik itu. Ya, untuk nilai A-nya, nilai-nilai Lagrange atau alfanya, ya kan? Berarti ini saya bisa tuliskan sigma dari Lagrange I ke Y ke I permasalahan linear. W-nya tadi kan sudah tertransformasi menjadi ini ya. Apa nih? Permasalahan non linear ke X dikalikan dengan permasalahan linear X ke I. Baru saya plus dengan B. Ya benar, ini kan. Dimana ini kita hitung dari semua data latih kita, dimulai dari data latih ke I, di mana nilai yang mau kita cari adalah nilai supervektor. Nilai supervektornya apa? Nilai supervektornya berarti salah saya, bukan omega di sini. Sebentar. Oke. Berarti dia apa nih? X ke I kita bisa anggap dia sebagai supervektor yang mau kalian cari, ya. Berarti nilainya adalah sama, ini N dari I sama dengan 1, nilai XI adalah supervektor kalian yang mau kalian cari, maksudnya Anda bisa dapatkan nilai Lagrange I ke Y, ya. Maka nilai ini dot produk antara mereka, dot produk ini bisa misalnya kalian ganti dengan kernel linear seperti ini. Kernel linear berarti digantikan dengan kernel misalnya X, karena saya pakai X dengan XI, maka X dengan XI plus B. Jadi fungsi yang ini yang kalian mau cari ini, ya kan, yang ini tertransformasi ke sini. Yang ini kalian transformasikan bentuknya ke dalam bentuk
kernel. Supaya apa? Supaya komputasi yang terjadi antara pembelajaran non-linear ini atau permasalahan non-linear ini bisa terhitung dan dia menjadi ruang dimensi yang lebih tinggi. Dengan harapan ruang dimensi yang lebih tinggi, data X dengan X1-nya bisa terlihat seperti itu, sehingga kita bisa membentuk hyperplane-nya. Jadi misalnya kalau dia ruangnya berbentuk 3 dimensi, berarti hyperplane-nya nanti yang diciptakan oleh fungsi linear itu adalah berbentuk apa itu namanya? Bidang datar. Seperti itu. Nah, kayak gitu ya kernel function-nya. Ini kalau saya contohkan lagi nanti banyak lagi nih. Oke, seperti itu. Jadi oke ya, jadi kernel function dia memainkan peran yang oke untuk menggantikan dot product dalam feature space atau dalam dimensi Anda. Kalau fiturnya cuma 2 bisa dipecah menjadi lebih banyak supaya apa? Setiap titik data atau produknya itu bisa kelihatan dalam feature space kalian ya, dalam ruang semesta atau himpunan semesta. Jadi untuk SVM itu ide dasarnya adalah hampir semua dalam pembelajaran mesin itu ide dasarnya adalah himpunan. Ya, ide dasarnya adalah himpunan. Begitu ya. Nah, itu kalau dia permasalahan linear dan non-linear. Gimana kalau dia itu banyak-banyak kelasnya, itu bisa nggak? Bisa. Kalau untuk kelasnya yang banyak-banyak, ya, ini saya lupa mau bilang. Kalau SVM itu biasanya dia sensitif terhadap mislabel kelas. Jadi hati-hati untuk menggunakan SVM. Kalau kalian salah misalnya memilih C-nya, takutnya banyak mislabel kelas. Label yang salah diberikan kelas, ya kita masukkan dia ke label kelas yang salah seperti itu. Ya, feature-nya banyak yang nanti kita sebut sebagai tidak relevan. Ya, hati-hati itu. Datanya pun kalau tidak balance dengan baik, takutnya terjadi kesalahan. Ya, makanya dibutuhkan feature selection yang betul-betul dilakukan pada proses yang dengan cara yang lebih baik lagi ya. Weakness dari SVM itu kan tadi hanya bisa 2 kelas. Dan gimana kalau dia itu lebih dari 2? Nah, 2 kelas itu yang kita sebut sebagai multi-class SVM, jadi nggak biner aja. Caranya gimana? Jadi prinsipnya yang pertama, Anda bisa menggunakan skenario, kalian bikin dulu, apa namanya? Supervektor ya kan? SVM biner kan yang pertama tadi kan kita pakai SVM biner. Anda bikin dulu SVM binernya. Kalau 3 kelas, Anda buat SVM biner 1, Anda bandingkan dengan kelas yang lain. Ya, skenario-nya itu ada banyak. Yang pertama, Anda satu kelas ditandingkan dengan kelas-kelas yang lain, misalnya ada 3 kelas. Kelas pertama Anda tandingkan dengan kelas 2 dan kelas 3. Ya, nanti dicari lagi kelas 2 ditandingkan dengan kelas 1 dan 3 ya, itu skenarionya kita sebut sebagai skenario 1 lawan banyak, berarti 1 against all ya. Nah, kadang-kadang takutnya kalian saya baca-baca di buku itu untuk 1 lawan semuanya seperti ini, dia akan menghasilkan banyak daerah. Kalau digambarkan di dalam Cartesian X, Y, dia banyak menghasilkan daerah-daerah yang tidak terklasifikasi. Ya, bukan tidak terklasifikasi, tidak dapat diklasifikasikan. Nah, karena itu maka muncul lagi skenario lain lagi yang kita sebut sebagai 1 lawan 1. 1 lawan 1. 1 lawan 1. Jadi berapa banyak jumlah SVM biner yang kalian cipta itu, kalau tidak salah adalah kalau Anda punya kelasnya ada berapa, berarti jumlah kelas K Anda harus pakai seperti ini, menggunakan ini ya, menggunakan ini yang 1 lawan semua. Berarti nanti yang skenario ini kan 1 lawan semua. Kalau yang ini nanti dia berapa banyak kelas dikalikan dengan kelas kurang 1, baru Anda bagi dengan 2.
Ya, jadi kalau 4 kelas berarti 4 kali 4 kurang 1 bagi 2 berarti sekitar 6. 6 SVM biner yang nanti kalian tandingkan. Ya. Jadi Anda klasifikasikan misalnya C1 atau C3. Nanti kalian tandingkan satu dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4 misalnya gitu. Nah, kelas itu nanti baru di voting. Mana yang menangnya paling banyak. Nah, mana yang menangnya paling banyak itu yang nantinya akan kalian gunakan sebagai hyperplane dari sistem. Nah, ada juga yang mengadopsi sistem, kalau nggak salah ya, sistem graph. Kalau kalian sudah belajar algoritma, ada sistem yang namanya, atau ada pemahaman yang namanya graph, ya kan? Ada yang namanya acyclic graph. Jadi dia akan secara directed acyclic graph itu dia akan tandingkan. Ini seperti tanding yang kita menggunakan pohon, kita menggunakan directed acyclic graph. Saya tulis di AG aja ya, sering-sering pakai di algoritma itu. Jadi misalnya ada 4 kelas, nanti ada kelas 1, 2, 3, 4, dia akan tanding. 1 lawan 4. 1 lawan 4, nanti dia turun lagi. Misalnya nanti di sini 2 lawan 4. Lalu misalnya di sini 1 lawan 3. Seterusnya sampai nanti dapat pemenang. Ya, sampai dapat pemenang. Gitu. Nanti diturunkan lagi, nanti 3 lawan 4. Berapa lagi nih? 2 lawan 3, 1 lawan 2. Ya. Jadi misalnya nanti yang di bawah tadi berapa nih? 3 lawan 4, misalnya yang menang 4. Nanti di bawah lagi ada yang menang 3, di bawah lagi 2, 1 gitu, atau yang seperti begitu. Nanti dia akan seperti ini. Ya. Dia akan ditanding-tanding seperti ini. Nah, teknik ini atau DAG ini biasanya dia sensitif terhadap number atau urutan. Ya. Jadi takutnya kalau sistem ini tidak dia salah memilih siapa yang ditandingkan, berarti Anda akan mendapatkan SV biner yang salah. Nah, masih menggunakan graph, ada juga yang merupakan perbaikan dari ini, agak baru ya, ini tahun 2000-an, dia menggunakan adaptif directed acyclic graph. Yang keempat itu dia lebih adaptif. Ya, dia lebih adaptif. Jadi dia sisa balik nih pohonnya. Ya, jadi nanti yang terakhir itu adalah di bawah sini, yang di bawah sini. Jadi dia lebih mudah. Ini seperti pengisian bola, ya. Ya, karena anak saya, suami saya hobi nonton bola, kayaknya adaptif directed acyclic graph itu mirip seperti sistem gugur di pertandingan bola. Ya, jadi dia tanding dulu, misalnya ada 8. Dia 1 lawan 8, lalu 2 lawan 7, 3 lawan 6, 4 lawan 5, misalnya seperti itu. Nanti yang mana yang menang, itu yang akan layernya akan terbentuk di bagian bawahnya, sampai nanti sisa mendapatkan siapa yang lawan siapa di partai finalnya, itu siapa lawan siapa. Nah, itu yang akan mendapatkan output dari SV binernya. Ya, nah ini pengaruh pada urutan enggak, pada numbering ya, tapi tidak seperti kalau kita menggunakan DAG ya. Begitu. Saya mau berikan contoh tapi ini jamnya sudah lagi sedikit. Ada bertanya boleh, silakan. Pusing saya, Bu. Entah apa yang diomongin. Makin pusing saya. Udah pusing belum? Belum ya? Aman ya? Ada yang mau bertanya? Saya mau berikan contoh tapi kayaknya ada jam 10 ya. Kita harus periksa yang satu lagi. Oke. Ada yang mau tanya tak? Aman berarti ya? Hijau, diam-diam semua ini berarti aman ya? Kita mau absen dulu bentar.
Archelaus, William, nggak datang, Dek. Siapa, Jason? Nggak ada kabar, Bu. Oke. Dia udah 2 kali nggak hadir ya? Sakit kah dia? Nggak tahu ya Jason. Nggak tahu, Bu. Nggak dikabarin soalnya. Oke. Oke. Thank you, Jason. Oke, kita pindah ke room sebelah. Siap-siap untuk ketua kelompok ya, ketua koordinator kelompok supaya bisa melakukan sedikit presentasi ke saya ya. Oke, kita ketemu di sebelah ya. Saya tutup semua di sini. Selamat pagi semua.